Usaha boleh saja mengkhianati hasil, tapi dia tidak akan pernah mengkhianati pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Siapa di sini yang baru subscribe Sketsa Bunda, belum subscribe keluarga Bun Ai? Nah, wajib juga nih untuk subscribe keluarga Bun Ai supaya bisa cek-cek nih video-video lama Bun Ai kayak gini nih. Nah, jadi kalau ada yang nanya, Bun Ai sih enak bikin konten segala macamnya tuh mendukung, enggak ya teman-teman? Dan banyak juga yang nanya, kenapa sih Bun Ai baru bikin konten daily vlog tuh sekarang setelah pindah? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Ada juga yang bilang mentang-mentang sekarang rumahnya jauh lebih rapi ya dibikin daily vlog. Enggak sama sekali teman-teman. Tapi balik lagi, dalam hidup yang bisa kita atur hanya dua, yaitu pikiran dan hati kita. Jadi balik lagi, yang lainnya itu benar-benar bukan ranah kita. Dan jangan pernah bermain yang bukan ranah kita kalau kita nggak mau stres di kemudian hari. Nah, ini adalah video Bun Ai di rumah lama. Dan Bun Ai sangat mencintai rumah ini juga. Banyak kenangan banget. Alhamdulillah sekarang kan posisinya memang lagi disewain ya. Semoga yang nyewa juga dikasih kesehatan, dikasih kelancaran rezeki, amin. Nah, ini baby Agni waktu usia 1 tahun lebih. Biasanya anak-anak tuh bakalan main saat Bun Ai nyetrika. Nah, ini tuh waktu mereka tidur siang ya teman-teman. Dan ini posisinya rumahnya udah mulai kosong nih, karena kebetulan Bun Ai kan pindah ke rumah yang sekarang itu cuma sekitar 5-10 menit jaraknya. Nah, jadi pas pindahan tuh kayak sedikit-sedikit gitu loh ngebawainnya. Terus sisa barang yang besar-besar aja. Nah, jadi Bunda jawab dulu ya. Kenapa Bunda baru bikin daily vlog sekarang? Yang pertama, itu karena memang kemarin-kemarin itu pas mau bikin daily vlog, Bun Ai lagi fokus mau pindahan. Jadi Bun Ai tuh kayak cari-cari rumah. Nah, ini adalah kamar Bun Ai. Jadi waktu di rumah lama tuh tidurnya bareng-bareng berlima, itu muat di sini ya. Karena emang lumayan besar untuk satu kamar ini. Kecuali ya siang hari baru di depan. Nah, itu Bun Ai lagi ngeliatin tampak jendela dari luar untuk garasinya gelap banget. Nah, ini sisa baby Agni yang belum bangun. Nah, kalau tidur siang biasanya tidurnya kayak gini. Nah, semenjak barangnya dipindahin sedikit-sedikit, kita tidurnya jadi satu kamar nih, berlima. Jadi emang pas proses pindahan itu kita nyisain sedikit aja di satu kamar ini dan satu lemari yang belum dibawa sama AC ini ya. Jadi kita sekamar berlima. Jangan dibayangin, pokoknya udah mirip sarden. Tapi ya balik lagi, kenapa Bunda selalu bilang bahwa manusia itu selalu adaptif. Jadi dikasih besar ya bisa aja kurang, dikasih sedikit ya dicukup-cukupin. Sama nih, buktinya kita dengan satu lemari bisa loh muat baju kita berlima. Dan dalam satu kamar yang tadinya kamar besar jadi kamar kecil tetap juga muat berlima. Nah, ini adalah penampakan dapur lamanya Bun Ai ya. Jadi dulu Bun Ai itu ungu lover. Terus kepindah ke hijau Bun Ai. Gini nih teman-teman ceritanya. Sebelumnya Bun Ai itu pas mau pindahan ada beberapa barang yang mau endorse ke keluarga Bun Ai. Terus Bun Ai bilang nih sama si vendor, saya mau bikin channel baru nanti insya Allah di sana. Namanya sih belum tahu. Tadinya mau keluarga bahagia, bahagia bersama Bun Ai. Dan akhirnya tercetuslah si Sketsa Bunda ini. Akhirnya alhamdulillah vendornya itu mau nunggu. Ya udah nggak apa-apa. Kira-kira dibuatnya kapan? Nah, Bun Ai pribadi memang pindahnya itu kan rencananya di bulan Mei. Nah, Bun Ai bilang mungkin saya sekitar Juni karena butuh 1 bulan untuk penyesuaian. Dan alhamdulillah nih beberapa produk yang masuk itu warna hijau. Jadi ketika Bun Ai renov rumah yang sekarang, Bun Ai putuskan untuk mengganti suasana di warna hijau. Nah, ini adalah penampakan kamar yang lumayan luas sih kalau menurut Bun Ai, karena di rumah yang sekarang ini gak seluas ini untuk kamarnya. Tapi plus minus di kamar ini udah pakai AC 1 PK aja masih kurang dinginnya. Nah, oke, jadi balik lagi ya, kenapa sih Bun Ai baru bikin daily vlog sekarang? Nah, itu yang jawabannya adalah Bun Ai ini tipikal orang yang kalau mau melakukan sesuatu itu kayak dirinci dulu. Kira-kira nanti ujiannya apa ya? Kira-kira kalau ujiannya ini datang saya sanggup nggak? Kira-kira kalau misalnya nanti saya buat ini saya mampu nggak? Atau nanti malah cuman kayak dicoba terus pas ada ujian mundur. Nah, Bun Ai bukan tipikal yang kayak gitu. Jadi Bun Ai tuh lebih kayak kalau udah nyoba nih harus dulu nih sampai beberapa kali gagal mungkin ya baru mundur. Sama waktu bikin channel keluarga Bun Ai itu yang pertama, Bun Ai kayak nge-review dulu sampai sekitar 4-5 bulanan, itu lama banget.
Sampailah di tahun 2020 Bun Ai baru tuh upload video pertama di keluarga Bun Ai dengan editan yang Bun Ai sendiri sekarang ini kayak ngerasa bukannya bangga ya, tapi merasa alhamdulillah saya melakukan perubahan terus menerus gitu. Meskipun ya masih hancur juga sih teman-teman ya. Nah, ini adalah penampakan ruang tamu di rumah lama karena emang barang-barangnya tuh udah mulai habis. Ini tuh sisa sedikit-sedikit banget ya. Jadi kayak tripod nggak mungkin kan dibawa karena Bun Ai masih ngonten keluarga Bun Ai. Nah, Bun Ai tuh kalau ngonten keluarga Bun Ai di meja itu. Jadi kalau dulu pas mau ngonten baru gelar-gelarin apa ya, dagangan, pulpennya, solasinya dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kan karena kita juga pindahannya itu nggak terburu-buru ya. Jadi ibaratnya sebisanya kita aja pindahnya, itu membuat otak jernih banget. Jadi kayak barang ini nih Bun Ai jual. Terus beberapa barang yang emang udah nggak kepake Bun Ai jual untuk Bun Ai beliin beberapa perabot di rumah yang baru kayak sekarang ini. Jadi alhamdulillah ini laku. Terus cerita bikin taman juga nanti Bun Ai bakal ceritain sama teman-teman. Itu pakai the power of Rp2.000. Nah, ini barangnya udah nggak ada ya, karena emang ini kita jual ya teman-teman. Nah, sama nih, biasanya tuh kalau kita suka sesuatu tuh nggak jauh-jauh ya. Kayak Bun Ai pribadi waktu pindah itu kan ngelihat nggak ada ruang cuci, nggak ada ruang jemur. Jadi Bun Ai PR-nya paling itu aja. Nah, ini kulkas tuh masih ada ya. Pokoknya kulkas jangan diangkut, karena kalau kulkas diangkut kan banyak makanan di sana. Nanti Bun Ai jadi keder naruhnya gimana. Nah, itu untuk rak piring juga udah mulai diambil karena alhamdulillah itu udah laku rak piring yang tadi Bun Ai kasih tau teman-teman ya. Nah, ini kalau mesin cuci Bun Ai masih sayang banget soalnya baru beli juga sekitar 6-7 bulanan. Nah, ini untuk area jemur nih di ruang belakang waktu rumah Bun Ai yang lama. Dan alhamdulillah ini ngebantu banget sehingga kalau Bun Ai pergi-pergian itu nggak pusing untuk mikirin jemuran. Beda sama rumah yang sekarang nih. Kalau rumah yang sekarang jujur itu kan ruang jemurnya di area terbuka karena emang ini tuh bangunannya udah kayak gini waktu Bun Ai beli. Ya sudah, karena budgetnya mepet kita ikutin aja lah ya untuk alurnya. Dan ini alhamdulillah jadi proses pindahan dari rumah yang lama ke rumah yang baru itu emang pelan-pelan. Dan ini juga ada beberapa barang yang memang alhamdulillah kerjasama dengan beberapa vendor. Nah, kayak sofa ini, kayak lemari TV, teman-teman kalau mau samaan bisa langsung cek aja Instagramnya @mebel_depok. Dia tuh kayak furniturnya kekinian banget deh pokoknya. Banyak banget pilihannya dan harganya itu terjangkau ya. Sofa ini sama meja TV yang tadi. Nah, ini kalau untuk kitchen set itu emang Bun Ai bikin bagian atasnya. Nah, bagian bawahnya itu Bun Ai cuma lapisi lagi atau ibaratnya direnov ulang. Jadi tuh waktu pindah yang pemilik lama itu ngebawa bagian atas kitchen setnya. Jadi ya udah nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah ini ide dari yang ngebangun rumah Bun Ai nih yang renov gitu. Nah, boleh nggak ada uang lebih nggak? Pokoknya ini baik banget sih karena udah kayak saudara gitu. Nah, beliau tuh tanya, jadi ada uang lebih nggak? Kalau ada uang lebih mau bikin variasi nih di tembok. Oh ya udah, alhamdulillah ada gitu ya. Sesuai dengan budgetnya. Jadi langsung dibikinin variasi aja, serius untuk desain dan segala macamnya tuh Bun Ai nggak ikutan sama sekali. Itu murni dari yang renov rumah ini. Dan Bun Ai tuh bersyukur banget di rumah yang sekarang tuh kalau mau bikin acara nggak perlu kayak geser bangku gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ada ruang tamu. Nah, ini acara waktu baby Agni ulang tahun. Nah, itu saudara Bun Ai juga ya, namanya Bu Tati. Ini keponakan kesayangan Bun Ai yang nomor 1. Itu ayah Bun Ai. Ya alhamdulillah beliau pensiunan polisi. Terus ini suami Bun Ai pastinya. Nah, biasanya kegiatan Bun Ai itu kalau siang hari ngajar Smart Mom Class dari jam 1 sampai jam 3. Nah, karena Bun Ai saat ini ya memutuskan tidak ada asisten rumah tangga, jadi Bun Ai itu ngajar sambil nyuapin karena Bima kadang-kadang lapar, kadang-kadang juga ada yang buang air besar segala macam itu ya. Pokoknya nggak tahu, Bunda selalu berpikir insya Allah kita tuh adaptif, pasti kok di tengah kesulitan Allah pasti kasih kekuatan tambahan. Nah, biasanya juga apapun, sesibuk apapun, pokoknya habis asar selesai sholat mereka itu Bunda ajak muter-muter naik motor, meskipun cuma jajan 10.000, 5.000 itu udah cukup banget buat boosternya mereka. Karena kalau ngaji itu biasanya habis maghrib ya teman-teman.
Nah, anak-anak tuh lagi seneng banget koleksi ikan. Kalau teman-teman seneng apa nih di rumahnya koleksinya? Boleh dong tulis-tulis di kolom komentar. Nah, ini biasanya dibajetin juga ya. Kadang-kadang mereka ngeliatnya ikan-ikan yang mahal, pas dibawa pulang ikan yang murah ya. Namanya juga mama-mama ya. Demi menjaga neraca keuangan sampai gajian. Tapi balik lagi, intinya sama anak tuh kita komunikasikan. Jangan misalnya dia lagi seneng nih ngeliat-ngeliat, ya udah biarinin aja dulu. Jangan dia ngeliat yang mahal, kita kayak apa ya, underestimate. Jangan di situ, nggak usah. Bunda itu sering banget loh kalau jalan-jalan nih, anak-anak mau lihat mainan, ya udah lihat aja dulu. Tapi pas mereka mau beli, Bunda biasanya langsung ngomong, jujur, Bunda mohon maaf ada uang, tapi bukan ke situ dulu untuk belinya. Boleh ya, nanti tunggu Bunda. Awalnya sih kayak tantrum, nangis nggak jelas. Disinilah ketegasan kita diuji ya teman-teman. Jangan sampai kita marah-marah, kita beliin tetap kita maki-maki. Nah itu berbahaya. Mendingan kita kuat mental aja, kita nggak kasih. Nanti kalau pas udah ada dananya, baru kita kasih. Oke, seperti janji Bun Ai, Bunda mau sharing nih waktu bikin taman ini. Jadi awalnya taman ini tuh bentuknya nggak kayak gini ya. Jadi pemilik lama itu kayak pakai apa sih, guci-guci air mancur yang kayaknya pasti lebih mahal dibanding tamannya Bun Ai ya kan. Nah tapi Bunda balik lagi, ketika mahal tapi tidak fungsi, maka itu tidak akan menjadi indah. Selalu berpikir seperti itu. Murah kalau nggak fungsi akan jadi sampah. Mahal kalau misalnya punya uangnya akan jadi murah. Kalau Bunda suka mikirnya kayak gitu. Makanya itu lumayan tuh untuk meredam nafsunya Bun Ai belanja ina dan itu. Nah ini alhamdulillah, jadi waktu renov rumah itu Bun Ai bongkar celengan 2000-2000an. Nah alhamdulillah pastinya kurang ya. Makanya Bun Ai ngejual dulu tuh si guci-guci taman itu sama si tukang taman yang bikin tamannya Bun Ai. Dan alhamdulillah itu laku, jadi pas banget budgetnya untuk kita bikin taman mini di rumah Bun Ai ini. Alhamdulillah, pokoknya intinya kalau nggak terburu-buru itu kita bisa berpikir jernih. Makanya kan Allah mengajarkan kita untuk tidak bersifat was-was gitu ya, khawatir berlebihan dan juga terburu-buru. Aduh gak terasa ya, sambil Bunda cerita-cerita ini udah 11 menit. Bunda mengucapkan terima kasih ya untuk yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda. Like, komen, positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mudah-mudahan teman-teman gak kapok untuk mampir ke channel Sketsa Bunda ya. Kalau mau dibikinin tips hemat atau misalnya budgeting, itu bisa lihat aja langsung di keluarga Bun Ai. Kalau untuk tips parenting silahkan tulis aja di kolom komen. Nanti insya Allah Bunda bikinin untuk videonya sambil kita masak-masak hemat. Nah ini tuh sebenarnya udah hari Minggu tanggal apa ya, pokoknya bulan Agustus lah ya. Ini tuh perpisahan untuk lomba 17-an. Jadi pembubaran kali ya tepatnya. Jadi pembubaran lomba 17 ini alhamdulillah kita makan-makan di kolam renang untuk satu komplek ya teman-teman. Dan ini ternyata masih sisa juga. Jadi yang pulangnya belakangan nih dapat bonus bisa bungkus-bungkus. Nah itu baby Agnes sama tetangga Bun Ai, itu ayahnya makannya di pinggir kolam. Dan habis dari acara makan-makan, ini Bun Ai lanjut untuk servis mobil. Dan seperti biasa, karena Bun Ai ini krucilnya banyak, jangan pernah lupa untuk membawa persiapan. Nah jujur ya, Bun Ai itu kalau kemana-mana nggak pernah lupa sama yang namanya bawa kotak makan, bawa snack, bawa air putih. Karena kadang-kadang anak-anak nih mesen gitu ya, pengennya sendiri-sendiri, ternyata nggak habis, ya udah kita bungkus. Siapa tahu nanti di rumah mau dimakan lagi. Kalau enggak, ya pastinya dong tugas negara terbaik ngabisin makanan diambil alih oleh ibu rumah tangga alias Bun Ai. Ada yang sama nggak teman-teman? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Nah kita ngomongin nih misalnya kayak servis mobil gitu, itu kan lumayan nih makan budgetnya ya teman-teman. Kalau menurut Bun Ai pribadi ya, yang ngerasa gajinya tuh emang pas-pasan harus diatur dengan benar gitu. Nah biasanya Bun Ai tuh bikin sinking fund. Jadi setiap akhir bulan kalau ada anggaran sisa, Bun Ai kumpulin tuh sedikit-sedikit. Jadi ngebantu banget sih. Nah ini adalah partner berhemat ya, yaitu adalah Pak Suami. Dulu Pak Suami itu orang yang boros. Jadi kalau teman-teman mau tahu nih kenapa sekarang alhamdulillah Pak Suami juga bisa ikut-ikutan berhemat ya.
Itu kisahnya ada di channel keluarga Bun Ai ya. Pokoknya kalau berkenan boleh bantu Bun Ai subscribe sketsa Bunda dan juga keluarga Bun Ai. Nah ini lanjut aja, Bun Ai mau servis mobil dulu. Ini sebenarnya Bun Ai udah ditolak ya, karena kebetulan udah tutup. Tapi alhamdulillah karena kita itu punya kenalan marketingnya waktu kita ganti mobil. Jadi ini tuh baik banget marketingnya, ngebookingin kita dari pagi teman-teman. Alhamdulillah masih kebagian untuk servis. Nah ini baby Agni ya, dia tuh biasa kalau ngelihat apa ya bahasanya kayak meja-meja makan gitu. Jadi dia tuh mau pakai jilbab, tapi kalau pas bagian makan entah kenapa dia tuh kayak nggak pengen pakai jilbab. Mungkin karena jilbabnya kotor atau makannya jadi nggak luwes kali ya. Ini akhirnya dia minta dibukain jilbabnya ya teman-teman. Nggak apa-apa, ya udah Bunda bukain aja. Jadi di video ini Bunda mau berpesan aja, mau menyampaikan gitu sama teman-teman, semangat terus. Bunda sekarang juga masih sangat memperbaiki keuangan Bun Ai, masih sangat memperbaiki budgetingnya Bun Ai, masih sangat memperbaiki income kami juga. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi berjuang nih, kita sama-sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kalau teman-teman 2022 punya impian apa nih? Boleh dong tulis-tulis di kolom komentar. Nah, ini anak-anak alhamdulillah dapat kopi sama snack ya. Dan ini langsung aja Abang Rafa kaget. Wow, ternyata kopinya berbentuk bunga katanya. Sama Bima diaduk, marahlah dia. Karena Bima mikirnya setiap minum kopi toh diaduk juga. Nah ini alhamdulillah selesai kita servis mobil. Itu tuh di rumah hujan. Jadi ya udah anak-anak nanya, Bunda boleh nggak mandi hujan? Boleh, yang penting jangan jauh-jauh, soalnya nanti manggilnya tuh susah. Nah ini alhamdulillah banget, suasananya tuh kayak berasa di puncak jadinya ya. Soalnya tuh hujan terus dingin. Ya kalau kayak gini mah receh, makan mie rebus juga udah happy banget ya. Apalagi Bun Ai mie rebus panas-panas pakai cabai rawit itu jadi mahal setelah punya anak. Karena kadang-kadang mau makan mie aja harus apa ya, ngumpet-ngumpet supaya anaknya nggak ikut makan mie. Ada nggak sih ibu-ibu yang sama kayak Bun Ai? Kalau mau makan mie rebus tuh kayak nungguin Rafa dulu les atau Rafa dulu ngaji, sehingga kita makannya tuh bisa nggak ditiru dia. Pas udah matang malah baby Agni-nya ngambek. Ya udah jadinya mie rasa karet deh. Ada yang sama nggak teman-teman? Kalau ada yang sama boleh ya tulis di kolom komentar. Oke deh, jadi ini aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Sekali lagi hidup emang nggak bisa enaknya aja. Kalau dulu kita udah bisa ngerasain makan luwes tanpa gangguan, sekarang kita dikasih amanah anak-anak yang pastinya menambah kebahagiaan. Oke, sampai sini aja untuk video sketsa Bunda. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di sketsa Bunda lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.